Dinyatakan bahwa bayi yang digunakan dalam proyek ini berasal dari ibu hamil yang tidak mengetahui bahwa bayinya ini digunakan dalam percobaan. Halo teman-teman, gue Vario Novriza, selamat datang di Si Konspi. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video kita sebelumnya, sudah ngebahas fakta-fakta misteri seputar musisi dunia. Dan hari ini gue mau langsung ngebahas sebuah teori konspirasi yang berjudul Dead Baby Project atau Sunshine Project. Tapi sebelum kalian nonton video ini, gue mau ngingetin kalian untuk jangan lupa subscribe channel Si Project dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu tentang updatean terbaru dari channel Si Project. Langsung aja kita ke pembahasannya. Bayi-bayi tak berdosa menjadi bahan penelitian para ilmuwan Eropa. Proyek Bayi Mati atau Proyek Sinar Matahari adalah teori konspirasi yang menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah dari beberapa negara lain telah mengorganisir proyek rahasia untuk bereksperimen pada janin. Teori ini menyatakan bahwa proyek tersebut bertujuan untuk mengembangkan senjata biologis dan mempelajari dampak senjata tersebut terhadap janin manusia. Menurut teori ini, proyek ini dilakukan oleh beberapa badan rahasia yang bekerja sama dengan ilmuwan dan dokter pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dinyatakan bahwa bayi yang digunakan dalam proyek ini berasal dari ibu hamil yang tidak mengetahui bahwa bayinya ini digunakan dalam percobaan. Jadi pada tanggal 18 Januari tahun 1955, Ketua AAC saat itu Dr. Willard Libby mengumumkan bahwa data mengenai dampak bencana tidak mencukupi karena kurangnya sampel manusia, terutama dari anak-anak, untuk dianalisis. Libby dilaporkan berkata, oleh karena itu sampel manusia seringkali sangat penting. Jika seseorang mengetahui cara melakukan pengrebekan tubuh dengan baik, maka akan benar-benar mengabdi pada negara. Hasilnya lebih dari 1.500 sampel dikumpulkan dan hanya 500 yang dianalisis. Banyak dari 1.500 sampel mayat adalah bayi dan anak kecil. Seringkali dibawa dari beberapa negara mulai dari Australia hingga Eropa tanpa izin atau sepengetahuan dari orang tua mereka. Investigasi yang diluncurkan setelah sebuah surat kabar Inggris melaporkan bahwa adanya para ilmuwan yang telah memperoleh jenazah anak-anak dari berbagai rumah sakit dan mengirimkannya ke beberapa negara seperti Amerika Serikat. Dan telah diungkapkan bahwa seorang ibu di Inggris bertanggung jawab atas hilangnya bayi yang dilahirkannya karena telah dikeluarkan oleh dokter Inggris yang mengatakan kecelakaan itu sebenarnya bisa dicegah. Setelah mengetahui apa yang terjadi, dia tidak diizinkan mendandani bayinya untuk pemakaman. Pada tahun 1958, penelitian dari Project Sunshine ini dibawa ke Belgia. Para ilmuwan telah memulai eksperimen yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya yang dilakukan di Amerika Serikat. Mereka melanjutkan dalam dua arah utama, studi lingkungan dan studi eksperimental dalam kondisi alami dan terkendali. Tujuan mereka adalah mempelajari dampak strontium 90 di dalam tanah dan bagaimana strontium 90 itu berpindah ke hewan rumput dan padang rumput, seperti sapi dan domba yang menjadi sumber susu dan daging bagi manusia. Para peneliti juga menyelidiki dampak langsung dari strontium 90 dengan mengamati pertumbuhan rumput dan tanaman yang terkontaminasi. Dalam artikel pada tahun 1957, Dr. Whitlock, Direktur Pendidikan Kesehatan untuk National Dairy Council di Chicago, Illinois, menyelidiki efek strontium 90 dalam susu untuk dikonsumsi manusia dan menyimpulkan bahwa strontium memiliki efek 90 tidak berbahaya yang secara signifikan bagi populasi Amerika Serikat secara umum. Berdasarkan informasi di atas, nampaknya jalan kita masih panjang sebelum kehadiran strontium 90 dalam susu dan makanan lain yang bisa dikira dapat mengimbangi tingkat radiasi yang telah lama kita alami melalui sumber daya alam kita. Secara khusus mengacu pada radioaktivitas alami yang terpapar pada manusia melalui potasium 40. Strontium yang terjadi secara alami bersifat non-radioaktif dan tidak beracun
pada konsentrasi yang biasanya ditemukan di lingkungan. Namun 90 strontium ini menimbulkan bahaya radiasi. 90 strontium atau 90 strontium ini mengalami peluruhan beta dengan waktu paruh 28,79 tahun dan energi peluruhan 0,546 MeV didistribusikan ke elektron, antineutrino dan isotop yttrium-90Y yang kemudian mengalami peluruhan beta dengan waktu selama 64 jam. Energi peluruhan sebesar 2,28 MeV didistribusikan antara elektron, antineutrino dan 90 zirconium yang cukup stabil. Perhatikan bahwa 90 strontium per Y ini merupakan sumber partikel beta yang hampir murni. Emisi foton gamma pada peluruhan 90Y sangat jarang sehingga biasanya diabaikan aktivitas spesifik. 90 strontium atau 90 Sr adalah 5,21 TBq per gram. Aktivitas biologis strontium 90 adalah pencari tulang yang menunjukkan perilaku biokimia yang mirip dengan kalsium, unsur paling ringan berikutnya di golongan 2. Biasanya sekitar 70 hingga 80% dosis dikeluarkan setelah memasuki organisme melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Hampir seluruh sisa strontium 90 ini disimpan di tulang dan sumsum tulang, sedangkan 1% sisanya tetap berada di darah dan jaringan lunak. Jika terdapat di tulang, itu dapat menyebabkan kanker tulang, kanker jaringan di sekitarnya, dan leukemia atau kanker darah. Paparan strontium 90 dapat diuji dengan bioassay paling sering dengan tes urin. Waktu paruh biologis strontium 90 pada manusia bervariasi dari 14 hingga 600 hari, lalu 1000 hari, 18 tahun, 30 tahun, dan batasnya paling besar adalah 49 tahun. Angka paruh biologis yang dipublikasikan secara luas dijelaskan oleh metabolisme kompleks strontium dalam tubuh. Namun, ketika semua rute ekskresi dirata-rata, total waktu paruh biologis diperkirakan sekitar 18 tahun. Laju ekskresi strontium 90 sangat dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin karena perbedaan metabolisme pada tulang. Selain isotop cesium 134 cesium dan 137 cesium serta isotop yodium 131 isotop. Ia merupakan salah satu isotop yang paling penting bagi kesehatan setelah kecelakaan Chernobyl. Strontium memiliki afinitas yang mirip dengan kalsium untuk reseptor peka kalsium pada sel paratiroid, sehingga peningkatan risiko likuidator pembangkit listrik Chernobyl ini mengalami hiperparatiroidisme primer mungkin ya disebabkan oleh pengikatan strontium 90. Proyek Gabriel adalah studi untuk memperkirakan dampak-dampak nuklir akibat dari perang nuklir itu sendiri. Komisi Energi Atom Amerika Serikat mencurigai bahwa isotop radioaktif strontium 90 merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan di seluruh dunia dan telah mendirikan Project Sunshine dan untuk mempelajari konsentrasi strontium 90 tadi dalam tubuh manusia. Hal ini menyebabkan komisioning jaringan dan tulang dari seluruh dunia, khususnya yang paling diminati adalah anak-anak kecil. Selama Perang Dingin, pengujian senjata nuklir di atmosfer semakin intensif. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, pengujian dilanjutkan dan jangkauannya diperluas pada tahun 1950 dengan bom hidrogen pertama. Tak lama setelah Amerika Serikat menguji bom hidrogen, Uni Soviet pun ikut menguji bom hidrogen tersebut pada tahun 1953. Ledakan tersebut melepaskan sejumlah besar isotop radioaktif. Penyelidikan komprehensif pertama terhadap masalah emisi radioisotop ini dimulai pada musim semi tahun 1949 dalam sebuah proyek yang dilakukan oleh satu orang yang bernama Gabriel, dipimpin oleh Nicholas M. Smith Jr. dari Laboratorium Nasional Oak Ridge. Wow! Smith menghasilkan laporan pertamanya pada tahun 1949. Jadi pada proyek Gabriel ini dihidupkan kembali pada pertengahan tahun 1951 setelah bom yang dijatuhkan menimbulkan
kekhawatiran tentang bahaya dari strontium-90. Komisi Energi Atom Amerika Serikat tertarik dengan laporan Gabriel, namun menyatakan bahwa data spesifik masih kurang dan pengujian tersebut memerlukan informasi independen. Setelah bahaya strontium-90 jelas, langkah selanjutnya adalah fokus pada dampak dan kerusakan dari setiap ledakan. Eksperimen Smith terutama berfokus pada beberapa banyaknya senjata nuklir yang dapat diledakkan sebelum kontaminasi radioaktif pada udara, air, dan tanah, menimbulkan dampak jangka panjang pada tanaman, hewan, dan manusia di seluruh dunia. Pada tahun 1949, Smith memperkirakan bahwa diperlukan 3.000 ledakan seukuran Hiroshima dalam satu musim tanam untuk melihat apakah ada dampaknya terhadap orang-orang yang memakan tanaman di daerah yang terkena dampaknya. Wow, pada tahun 1951, Smith mengulangi penelitian ini dengan menggunakan informasi yang baru dari 2 ledakan sebelumnya. Dengan menggunakan informasi yang baru, ia menghitung bahwa dibutuhkan 10.000 ledakan sebesar Hiroshima sebelum ancaman jangka panjang menjadi lebih serius. Tes tersebut dilakukan dengan menggunakan sampel tulang, urin, dan jaringan yang dikumpulkan dari seluruh dunia. Semua sampel ini diuji untuk mengetahui dampak nuklir, tetapi diuji secara salah untuk mengetahui kandungan nutrisinya dan dengan kedok radon. Strontium-90 ini dikenal sebagai pencari tulang yang disimpan di tulang dan sumsum tulang setelah dikonsumsi. Tahanan sipil, terutama yang berada di lembaga permasyarakatan negara bagian Utah, menjalani tes radiologi khusus. Dalam sebuah dokumen, tes tulang pada bayi lahir mati menunjukkan kadar strontium-90 ini sebesar 36% lebih tinggi dibandingkan rata-rata 55% pada bayi lahir mati lainnya. Itulah tadi episode kita kali ini. Seperti biasa, untuk kalian yang sudah nonton video ini, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel Si Project dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu tentang updatean-updatean terbaru dari channel Si Project. Dan kalian juga bisa untuk follow kita di Instagram si.project_, dan di situ ada link tree-nya yang akan menghubungkan kalian ke konten-konten kita lainnya seperti ada Si Podcast di Spotify dan beberapa medsos kita seperti TikTok dan salah satunya di YouTube yaitu ada Si Conspi. Oke, gue Farin Nofriza, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa buat nonton video kita selanjutnya. Oke, thank you. Kacau emang nih Si Project.